Perkenalkan, nama saya Genta Bakasihanusa, nomor absen saya 14. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang atletik nomor lari jarak pendek. Mari kita mulai. Lari cepat atau lari jarak pendek biasanya menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Seorang pelari jarak pendek disebut sprinter. Nomor lari ini biasa diikuti oleh atlet putra maupun putri. Tujuan lari pendek adalah untuk memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan oleh dorongan badan ke depan. Dalam perlombaan lari jarak pendek terdapat 3 tahapan penting, yakni awalan atau start, teknik berlari, serta saat mencapai garis akhir atau finish. Yang pertama-tama ada teknik dasar start lari jarak pendek. Teknik start merupakan suatu persiapan awal seorang sprinter sebelum melakukan pergerakan lari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Berdasarkan jenis dan fungsinya, teknik start dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu start jongkok atau crouching start, start melayang atau flying start, dan start berdiri atau standing start. Jenis start yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek adalah start jongkok atau crouching start. Adapun start jongkok dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu start pendek band start, start menengah medium start, dan start panjang long start. Penamaan start tersebut tergantung pada penempatan lutut kaki belakang pelari. Seorang pelari bebas menentukan jenis start jongkok yang akan digunakan dalam lari jarak pendek. Cara melakukan teknik start lari jarak pendek. Yang pertama, start pendek band start. Jika seorang pelari memiliki kaki pendek atau tidak begitu panjang, maka biasanya akan menggunakan start pendek atau band start. Berikut ini adalah cara melakukan start pendek. Yang pertama, kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Yang kedua, start menengah atau medium start. Apabila seorang pelari memiliki sedikit kaki yang agak panjang, teknik start yang cocok digunakan adalah start menengah atau medium start. Berikut ini adalah cara melakukan start menengah. Yang pertama, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan, belakang tumit kaki kiri. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat dan ibu jari terbuka, membentuk huruf V terbalik. Yang ketiga ada start panjang atau long start. Letak ujung kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan adalah sikap start panjang. Jenis start satu ini biasanya digunakan seorang pelari memiliki badan yang tinggi dan kaki panjang. Berikut ini adalah cara melakukan start panjang. Yang pertama, lutut kaki belakang berada di samping tumit kaki depan. Yang kedua, kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Yang ketiga, letak ujung kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan adalah sikap start jongkok panjang. Yang terakhir, yang keempat, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Berikut adalah 5 cara untuk meningkatkan kecepatan lari jarak pendek atau sprint. Yang pertama, tingkatkan kekuatan dengan latihan gym atau pusat kebugaran. Selain berlatih di track, latihan di gym seperti squat juga bagus untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, perhatikan koordinasi gerak saat berlari. Salah satu bagian penting dalam sprint adalah gerakan lengan dan kaki. Koordinasi antara gerakan lengan dan kaki berpengaruh terhadap akselerasi. Yang ketiga, lakukan latihan polimetrik, yaitu jenis latihan intense untuk meningkatkan daya ledak. Jenis latihan ini bisa berupa skipping yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot. Yang keempat, tetap rileks saat berlari. Semakin Anda rileks, semakin halus dan cepat Anda berlari, kata pemilik rekor dunia lari 100 meter putra, Usain Bolt. Yang kelima, cobalah melakukan lari ketahanan, misalnya lari di area perbukitan. Pilihlah bukit yang kemiringannya tidak terlalu curam. Berlari menuruni bukit mensimulasikan lari kecepatan tinggi, tapi kemiringannya tidak boleh terlalu curam untuk alasan keamanan, kata pelatih lari Geoff Falcott. Peralatan perlombaan lari jarak pendek. Dalam sebuah perlombaan lari jarak pendek dibutuhkan peralatan atau sarana dan prasarana. Berikut adalah sarana dan prasarana lomba lari jarak pendek. Yang pertama ada lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan dalam jalur khusus yang disebut dengan lintasan. Jumlah lintasan yang standar berjumlah 8 lintasan dengan lebar masing-masing lintasan adalah 1,22 meter. Garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Yang kedua, start block.
Teknik start dalam lari jarak pendek adalah start jongkok atau spacing start. Peralatan digunakan disebut start block. Start block adalah pijakan start dari atletik ketika akan melakukan start jongkok. Start block terbuat dari besi dan bisa diatur posisinya. Yang ketiga, pistol start. Aba-aba yang digunakan dalam start lari jarak pendek adalah bersedia, siap, ya, atau bisa diganti dengan suara pistol. Yang keempat, tiang finish. Tiang finish yang digunakan dalam lari jarak pendek berjumlah 2 buah dengan tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Yang kelima, kursi finish. Kursi finish digunakan sebagai tempat duduk timer atau pencatat waktu. Yang keenam, stopwatch. Stopwatch digunakan dalam lomba lari jarak pendek berjumlah 24 buah untuk pelari dengan setiap satu pelari menggunakan 3 buah stopwatch. Yang ketujuh, kamera. Kamera digunakan untuk merekam atlet ketika memasuki garis finish. Yang selanjutnya ada peralatan lomba lari jarak pendek bagi atlet. Peralatan perlombaan merupakan hal yang sangat penting bagi atlet atau pelari. Oleh sebab itu, peralatan perlombaan harus disiapkan secara tepat sebelum mengikuti lomba lari jarak pendek. Peralatan lomba lari jarak pendek bagi pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sepatu spike. Sepatu spike adalah istilah untuk sepatu khusus yang digunakan oleh sprinter pada lari jarak pendek dengan lintasan tartan maupun gravel. Jika perlombaan digelar di lintasan tartan atau gravel, sepatu jenis ini sangat cocok digunakan. Namun jika lomba dilangsungkan di lintasan aspal, sebaiknya menggunakan sepatu jenis lain. Yang kedua adalah pakaian lari. Dalam lomba lari, termasuk lari jarak pendek, seorang pelari biasanya menggunakan pakaian khusus lari. Setiap pelari memiliki karakteristik pakaian yang berbeda. Ada yang menggunakan baju singlet, baju ketat, celana pendek ketat, dan celana pendek biasa. Dalam memilih pakaian lari, seorang pelari jarak pendek akan mempertimbangkan faktor kenyamanan. Sekian dari saya, segitu saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID masih mengintai kita. Jika ingin keluar rumah, mohon untuk pakai masker.